tren demokrasi kita itu justru menurun. Artinya memang hari ini demokrasi di Indonesia ini berjalan mundur, begitu kira-kira Pak Makin. Kekerasan terhadap jurnalis itu masih sering terjadi. Dan jurnalis tidak merasa aman itu masih sekitar 67% begitu. Demokrasi itu sempat mati di tangan militer. Namun hari ini demokrasi itu dianggap mati itu lewat jalur-jalur demokrasi itu sendiri begitu kan. Akhirnya tim ngopi-ngopi ketemu dengan bintang tamu yang bisa untuk diajak membahas segalanya. Ya, teman kita di samping ini yaitu Pak Agus Soleh adalah seorang koordinator di bidang media ya di Jawa Timur yang kiprahnya baik dalam pergerakan keorganisasian terutama di media sudah tidak diragukan lagi. Beliau nantinya kita inginkan untuk diajak menjadi bintang tamu secara reguler untuk membahas banyak hal berkenaan informasi-informasi yang beliau terima. Oke, selamat sore Ketua, Pak Agus. Selamat sore, sahabatku, sahabat Makin. Sehat-sehat Ketua. Sehat. Iya. Alhamdulillah kita punya kisah panjang, sahabat-sahabat ya. Kita sama-sama aktif di bidang pelatihan dulunya Ketua ya. Ya. Tapi kiprah Pak Agus di bidang media membuat saya sangat yakin untuk beliau itu kita mintai pendapatnya. Ketua gimana di media sekarang? Masih concern di sana? Ya, karena bagi saya adalah media adalah jalan hidup saya, jalan pedang saya. Apapun yang terjadi, langit mau runtuh pun, saya akan tetap menulis dan saya akan tetap bersuara. Subhanallah, ya Allah. Memang kalau ini ya, kalau Pak Agus itu kalau ngobrol itu sudah kayak orasi gitu. Oh, iya. Orang banyak terbakar kalau denger waktu ente ini di depan publik gitu kan. Ya. Sakit hati semua orang terbakar semua. Nah, lu ya Allah. Ya. Apa nih Ketua yang lagi hangat di media nih? Saya rasa informasi atau pemberitaan media hari ini yang hangat tentu politik ya, mungkin ya. Karena politik ini selalu menarik dan politik itu juga karena berbicara soal kebijakan, bicara soal kemiskinan, bicara soal korupsi, bicara soal pendidikan dan kesehatan, itu semua arahnya itu pada kebijakan yang kita sebut politik itu, sehingga politik itu menjadi bagian penting yang informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat karena kita. Satu objek yang namanya politik ini dampaknya bisa sampai kemana-mana. Betul. Oke, berbicara tentang politik Pak Agus. Ini yang dimaksud politik ini tentang kebijakan nasional daerah, karena itu kan berita baru di Jatim gitu ya. Daerah atau tahapan pencalonan 2024 gitu yang hangat gitu. Memang hari ini yang lagi tren itu berbicara tentang isu menjelang Pilpres ya. Menjelang Pilpres, tahapan-tahapan pemilu sudah mulai terasa begitu kan. Mulai dari bicara soal upaya salah satu partai melakukan kudeta semisal, atau ada salah satu partai yang anggotanya keluar, bahkan safari politik antar partai itu sudah mulai terasa. Ya, jadi kalau emang tahapan seperti dulu itu Ketua ya, kayaknya nanti kita tetap dipecah-pecah Ketua. Kita masuk jalur si Cebong atau si kawan atau ada klub apa lagi nanti kita ya. Nah itu memang kalau saya lihat di beberapa riset ya, memang hari ini ya memang pemilih kita itu ada yang pemilih fanatik begitu kan. Iya, pemilih fanatik, dibolak-balik pun itu tetap akan milih si jagoan begitu kan. Namun ada yang menarik, sahabat Makin. Gimana tuh? Yang menarik itu adalah suara anak muda. Ya, kelompok-kelompok kita ini begitu kan. Nah, kelompok kita ini kan kadang kan sering apa ya, bisa dikatakan labil ya. Labil, hari ini suka ini begitu kan, besok beda lagi begitu kan. Namun di sisi lain pemilih-pemilih milenial atau generasi Z atau anak muda itu juga kritis mungkin.
Dan sehingga konsumsi informasi itu mereka itu sangat detail ya. Mereka mau diajak berbicara mengenai data, tidak berbicara soal hoax dan spekulasi-spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kira itu. Kalau saya bertanya dulu ya sebelum kita bahas secara lebih umum, saya mau tanya ke personalnya Pak Agus dulu. Ya. Menurut ente secara personal nih, apakah tokoh-tokoh yang menjadi representasi ya calon pemimpin kita nih, baik sekarang ini kan yang digadang-gadang ini kan 3 ya. Kalau dengan wakil-wakilnya itu ada sekitar 9 orang. Apakah itu menurut Pak Agus sudah cukup representatif untuk memegang kepercayaan masyarakat memajukan negara nih, Ketua? Kalau karena hanya pilihannya 3 begitu kan yang masuk di dalam survei begitu kan. Kami juga menyayangkan dan menarik ya yang disampaikan oleh Mbak Asvina ya, mengatakan bahwasanya kenapa harus 3 begitu kan? Kenapa harus 3? Karena ada parliament threshold begitu kan. Nah, padahal ada ratusan juta yang bisa sebenarnya memimpin republik ini begitu kan. Namun yang disuguhkan 3. Ya kami menganggap bahwa 3 kontestan itu adalah putra terbaik lah begitu kira-kira kan begitu kalau kita memandang secara positif Pak Makin. Tetapi kan anak muda ini memandangnya secara kritis. Kita harus bisa melihat dari sisi track record begitu kan. Kita siapakah dia gitu kan, lingkungannya seperti apa gitu kan. Bahkan buku yang dibaca gitu kan. Karena saya melihat buku gitu kan. Buku yang dibaca apa gitu kan. Sehingga nanti tidak hanya janji-janji gitu kan. Jadi benar-benar kualifikasi itu dinilai sekarang. Betul, karena yang kita terima itu kan adalah janji. Apalah gitu kan. Sudah hal umum lah kayak gitu. Iya, hal umum, janji-janji terus gitu kan. Sehingga tidak jarang tidak sedikit ya anak muda itu sangat apa istilahnya ya, karena politik kita menyebalkan, sangat acuh terhadap politik begitu kan. Sekarang nih kan kalau kita bicara tahapan gitu ya, kan di media ini yang seperti ente tahu banyak sekali kerancuan sebenarnya yang membuat resah ya pemuda. Ada istilah presiden cawe-cawe. Ada partai yang mau dikudeta. Ada juga konflik-konflik untuk penundaan pemilu. Banyak sekali yang akhirnya kalau menurut informasi yang saya terima itu membuat anak muda itu kayak, wah kok kayak gini terus bahasannya gitu. Sementara tetangga di sebelah itu ada yang sakit gak bisa berobat dan lain sebagainya. Apa kalau menurut ente gimana tuh soal? Nah itulah wajah politik kita gitu kan. Begitulah realitasnya begitu kan. Miris iya, menyebalkan iya begitu kan. Namun apa yang perlu kita lakukan gitu kan, benar apa yang disampaikan Pak Makin ketika melihat saudara-saudara kita gitu kan, lingkungan kita, tetangga kita begitu kan. Itu yang bagi saya harus mendapatkan uluran tangan dari teman-teman anak muda begitu. Karena bagi saya politik itu bukan hanya sekedar partai politik yang seperti kerajaan mewah, megah begitu. Tidak sekedar itu bagi saya, tapi politik adalah keseharian begitu kan. Bagaimana kita mengetahui gitu kan teman kita yang masih belum rokokan begitu kira-kira. Iya kan, yang masih belum makan dan lain sebagainya. Saya kira itu juga lebih substansi ya, berbicara tentang politik. Saya kira itu. Di belakang kamera saya berdiskusi dengan Pak Agus. Katanya hal yang menjadi keresahan ya, itu adalah demokrasi kita gitu. Demokrasi kita dalam perspektif yang sudah ente dapat nih sebagai koordinator di media Jawa Timur ini. Kira-kira yang dimaksud keresahan dalam konteks demokrasi itu apa, Pak? Ya hari ini di 25 tahun reformasi begitu kan, yang katanya ini adalah berbicara soal kebebasan begitu kan, berbicara soal anti terhadap kekerasan, kebijakan-kebijakan otonomi daerah dan lain sebagainya. Memang di sisi lain ada baiknya iya begitu kan, tapi tidak tuntas Pak Makin, dalam artian tidak tuntas. Hari ini menurut berdasarkan hasil riset luar negeri ya, menyampaikan bahwa tren demokrasi kita itu justru menurun begitu. Menurun malah. Menurun. Artinya
memang hari ini demokrasi di Indonesia ini berjalan mundur begitu kira-kira Pak Makin. Karena kita sebagai media ya, kalau melihat dari riset yang disampaikan oleh AJI, Aliansi Jurnalis Independen, kekerasan terhadap jurnalis itu masih sering terjadi. Dan jurnalis tidak merasa aman itu masih sekitar 67% begitu. Oh, masih Yang tinggi merasa banget. tidak aman begitu kan. 67%. Ya karena kerja mereka ini kan berhubungan dengan instansi, berhubungan dengan keamanan dan lain sebagainya begitu kan. Nah, itu realitasnya begitu kan. Artinya kita tidak bebas-bebas banget deh begitu kan. Iya kan hari ini. Ya tentu apapun yang terjadi ya harus kita sampaikan begitu kan. Karena ini adalah bagian dari demokrasi, ini adalah bagian kritik begitu kan. Nah, dan bagiku kritik terhadap demokrasi itu diamini dan dibenarkan dan tidak boleh anti terhadap kritik itu sendiri. Artinya sebagai perwakilan dari media ya, atau jurnalis ya, Pak Agus ini merasa demokrasi terutama dirasakan mundur itu oleh orang-orang jurnalis gitu. Tidak hanya jurnalis, itu berdasarkan riset, riset bicara soal demokrasi. Artinya orang seperti ente yang aktif di media itu juga merasakan kemunduran itu. Nah, kemunduran Keberpihakan. yang dirasakan oleh teman-teman jurnalis berdasarkan hasil riset AJI itu, kekerasan masih bicara tentang perampasan alat perang kita, gitu kan, alat perang kita ya seperti kamera, rekaman dan lain sebagainya itu acap kali juga dirampas, gitu kan. Dan bahkan katanya ada upaya dari pemerintah untuk meredam para jurnalis, Ya. sehingga tidak memberitakan yang sebenarnya, tapi mengangkat hal-hal yang pro pemerintah aja. Ada nggak gitu, Dokter? Nah itu bagi saya tidak hitam putih juga, sahabat Makin begitu kan, karena kita itu berpihak kepada yang benar begitu kan. Yaitu acap kali yang kadang menyebalkan itu adalah pemerintahan itu sendiri begitu kan, yang senang menindas rakyat begitu kan. Dan dalam konteks itu saya kira garis kita harus tegas begitu kan. Kita ada di pihak yang mana begitu. Ya. Nah, ya begitu realitasnya hari ini. Pak Agus, ente kan selain di bidang media ya, sebagai seorang jurnalis, ente kan juga kaderisasi di bidang pergerakan juga sangat mantang. Kira-kira keresahan dalam hal itu apa, Pak Agus, yang menurut ente itu menjengkelkan banget lah dalam sosial ranah pergerakan ini apa, Pak? Sampai aku juga berdiskusi, berdialog secara intim lah dengan teman-teman di lingkungan saya itu, sahabat Makin, sampai teman-teman merasakan bahwa ya biarin aja deh gitu kan. Iya, sampai begitu. Biarin aja deh. Terserah lah, kayak ya gitu. terserah sudah begitu kan. Entah Rusak, kamu mau korupsi pajak tiap hari, entah kamu mau korupsi angka kemiskinan dan lain sebagainya, itu sudah ya kan, nanti juga hancur sendiri kau gitu kan. Tapi aku juga berpandangan tidak seperti itu, Pak Makin. Karena bagiku di proses demokrasi, dan saya anggap itu adalah sistem yang terbaik bagi saya, itu tentu harus kita lakukan kritik itu. Kita tidak boleh pesimis begitu kan. Walaupun teman saya sudah pesimis kan, mbah-mbah wes begitu kan. Biarin sudah begitu kan. Tapi saya tidak optimis. Saya juga kebetulan sangat suka diajak Pak Makin berbincang ya, karena saya suka diskusi dan saya terbuka terhadap kritik begitu kan. Karena tukang kritik itu juga harus terbuka terhadap kritik, Pak Makin. Iya kan? Iya. Karena kadang kita Jangan anti-kritik, tukang kritik kan. Ada ya tukang kritik yang tidak suka dikritik begitu. Ini kan ada yang masalah begitu kan. Dan bagi saya nilai-nilai kritik itu baik untuk bicara soal perbaikan ya, mendorong perbaikan suatu kebijakan begitu kan, perbaikan suatu pemerintahan, itu kan namanya kritik. Kita kan sayang terhadap negara begitu kan, sayang terhadap pemerintahan, sayang terhadap birokrasi begitu kan. Dan di sisi lain itu juga kita dengan lewat kritik itu justru membuat kebijakan-kebijakan itu berkualitas begitu kan. Bukan arti kita adalah anti terhadap negara begitu kan. Saya kira
bacaan bukunya kurang. Akhirnya Ya, itu ada beberapa orang yang tidak punya kesadaran kayak itu, keterbukaan terhadap kritik di garis ketua. Iya. Yang mengkritik pemerintah musuh pemerintah. Nah, Dan seakan-akan ketika ini kan berdampak pada adik-adik kita yang mau join di media. Takut ketua, karena seakan-akan join di media itu sudah kayak membeli tiket tuh jadi musuhnya pemerintah. nah, Jadi menjadi anu terus ketua, versus terus. nah, jadi oposisi biner gitu kan, hitam, putih begitu kan, jelek, bagus gitu kan, kan tidak seperti itu. Sama di beberapa lembaga begitu kan. Begitupun di profesi saya begitu kan sebagai jurnalis ya memang ada yang baik dan ada beberapa yang juga tidak baik. Itu harus diakui begitu kan. Apakah polisi itu semua tidak baik begitu kan? Apakah Polri itu semua tidak baik? Ya tidak begitu kan. Begitupun di lembaga negara, di angkatan darat begitu kan, di TNI dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak hitam putih Pak Makin. Nah, tentu kita harus pasang garis tegas gitu kan. Bicara soal nilai, bicara soal komitmen dan pandangan suatu pemikiran begitu. Saya kira itu menjadi dasar ketika kita mau bersikap ya, melihat sesuatu itu baik atau tidak begitu sih. Ya, subhanallah. Jadi memang apa ya, kesadaran itu memang harus munculkan ya, bahwa keterbukaan terhadap kritik, Ya. terus adanya demokrasi demi perbaikan, bukan orang-orang sekarang tuh, orang tuh kadang kalau menyuarakan yang benar tuh distigmakan, bagus. Ya. Apa itu cuma kayak gitu kan, dianggap seperti yang lalu-lalu, padahal kan itu adalah upaya untuk perbaikan bagaimanapun gitu ya. Itu juga menarik Pak Makin. Saya sempat ingat ya bahwasanya ketika kita berada di jalan kebenaran maka kita akan distigma gitu kan. Itu apa lagunya John Lennon itu Pak Makin. Itu kan juga menarik kan. Aku mendapat substansi yang saya sebagai lagu dan campaign bagi saya. Yang mana tuh? Itu nanti kamu akan ikut aku kok begitu kan. Akan ikut di jalan kebenaran lah maksudnya. Ya. Bahwasanya bicara soal perdamaian sosial itu. Imagine ya. Iya. Luar biasa sekali. Ketua, ke depan yang ingin ente suarakan ya sebagai seorang yang aktif di bidang pergerakan dan juga di media nih. Dalam konteks, kita spesifik dulu dalam konteks demokrasi ya. Yang kata ente tadi berjalan mundur. Ya. Bagaimana nanti dari bidang media, perspektif orang-orang media untuk memperbaiki ini yang beberapa orang kata ente sudah terserah lah karena saking akutnya lah ya. Tapi bagaimana menurut ente untuk ke depan membangun optimisme di masyarakat bahwa demokrasi ini bisa kok bentar lagi. Karena bagiku media itu adalah bagian dari demokrasi dan mempunyai kekuatan juga yang sama bagiku untuk menekan suatu kebijakan atau menjadi pertimbangan suatu kebijakan. Dan saya kira tentu aku sebagai di media begitu kan, itu harus disuarakan mengenai soal keberpihakan terhadap rakyat yang lemah begitu kan, yang termarginalkan gitu kan, yang tidak bisa bersuara. Ya kita akan terus menyuarakan itu sahabat Makin untuk mencerdaskan itu, mencerdaskan kehidupan masyarakat, karena fungsi media itu kan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi bukankah itu sudah dilakukan? Tapi kan bukankah itu sudah dilakukan dari? Nah, disitulah yang disebut dengan proses sahabat Makin. Karena bagi saya demokrasi itu tidak akan final, tentu harus diperdebatkan begitu kan. Ada beberapa pandangan pakar itu menyampaikan begini, demokrasi itu sempat mati di tangan militer. Namun hari ini demokrasi itu dianggap mati itu lewat jalur-jalur demokrasi itu sendiri begitu kan, dengan adanya parlemen threshold begitu kan, dengan adanya bahasa hari ini, bahasa teman-teman gerakan kan ada oligarki politik yang hari ini berkuasa. Jadi emang demokrasi ini tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki. Padahal itu bagi saya itu adalah demokrasi itu sangat berpihak kepada rakyat ya. Karena bahasanya kan dari rakyat untuk rakyat kembali kepada rakyat. Namun tambah tua demokrasi ya di Indonesia itu, jurang kemiskinan itu tambah curam dan korupsi
pertontonan di korupsi. 2022 hasil risetnya ICW itu ya, justru paling subur di tahun 2022. Ya, guyonan teman-teman ya, dianggap ini adalah suatu yang lucu begitu kan. Ya, ngapain kita hidup di demokrasi kalau kita tetap hidup susah begitu kan. Subhanallah. Tapi tidak boleh pesimis anak muda. Anak muda menjadi dominan di politik di menjelang di 2024. Saya kira itu. Luar biasa. Oke, sahabat-sahabat, kita tidak akan menutup obrolan kita dengan Pak Agus. Oleh karena nantinya kita Ya. pengen Pak Agus ini akan sering tampil di YouTube kita untuk membahas banyak perspektif ya Ketua ya. Karena beliau aktif di media. Ini kan ngopi-ngopi kan? Ngopi-ngopi. Ngopi dulu kita. Kita harus sering ngopi-ngopi dengan Ngopi-ngopi. beliau. Banyak informasi dari berbagai perspektif ente Ya. terima. Nanti hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting kita bahas di ngopi. Oke. Untuk segmen kali ini berbicara tentang media dan demokrasi, kita sudahi dulu Ketua. Siap. Atau ada hal yang belum selesai ente? Sudah. Sudah. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat ngopi-ngopi. Salam ngopi-ngopi.